Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran sejarah peminatan kelas 12 semester genap. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang politik apartheid di Afrika Selatan. Nah, apa sih pengertian apartheid? Jadi, apartheid adalah sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh suatu pemerintahan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak istimewa dari suatu ras atau bangsa. Politik apartheid ini dirancang oleh Hendrik Verwoerd. Apartheid menurut bahasa resmi Afrika Selatan adalah apartheid on killing, artinya perkembangan yang terpisah. Nah, apartheid mulai dipraktekkan oleh pemerintah kulit putih Belanda di Afrika Selatan dari sekitar awal abad ke-20 hingga tahun 1990. Selanjutnya cikal bakal munculnya apartheid di Afrika Selatan. Jadi masalah apartheid berawal dari pendudukan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa di Afrika. Bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Afrika Selatan adalah bangsa Belanda yang datang ke Afrika Selatan dipimpin oleh Jan Antonie van Riebeeck. Kedatangan bangsa Belanda ini menimbulkan masalah dalam kehidupan masyarakat Afrika Selatan. Masyarakat Afrika Selatan jadi di bawah pendudukan bangsa Eropa atau bangsa Belanda atau kulit putih, sehingga masalah politik ini menjadi titik pangkal munculnya masalah apartheid. Selanjutnya pada tahun 1652 bangsa Boer Belanda mulai menjajah Afrika Selatan dan menguasai sumber daya alamnya. Keberadaan bangsa Boer ini terganggu dengan kedatangan Inggris yang memiliki tujuan yang sama, yaitu terjadilah Perang Boer di tahun 1899 sampai 1902 dan berakhir dengan kemenangan Inggris. Nah, Inggris kemudian mendirikan sebuah negara dominion atau negara khusus dengan ketatanegaraan Inggris, yaitu Union of South Africa. Selanjutnya, Inggris yang berhasil mempersatukan wilayah Afrika Selatan dalam satu Uni Afrika Selatan menjadi republik dengan presidennya Hendrik Verwoerd. Hendrik Verwoerd membuat kebijakan untuk memisahkan orang kulit putih dan mayoritas kulit hitam yang justru nantinya menimbulkan diskriminasi antar keduanya. Selanjutnya, pemberlakuan apartheid di Afrika Selatan. Pemisahan ras di Afrika Selatan dimulai setelah Perang Boer ketika Uni Afrika Selatan dibentuk pada tahun 1910 di bawah kendali Inggris. Orang-orang Eropa di Amerika Selatan membentuk struktur politik negara baru tersebut. Tindakan diskriminasi diimplementasikan sejak awal. Baru pada pemilihan tahun 1948, kata apartheid menjadi umum dalam politik Afrika Selatan. Selanjutnya, selama beberapa dekade, banyak undang-undang diundangkan untuk menentukan ras dan membatasi kehidupan sehari-hari dan hak-hak orang Afrika Selatan yang tidak berkulit putih atau mereka berkulit hitam. Misalnya, salah satu undang-undang pertama adalah larangan undang-undang perkawinan campur tahun 1949 yang dimasukkan untuk melindungi kepentingan ras kulit putih. Maksudnya, bangsa ras kulit hitam tidak boleh melakukan pernikahan dengan ras kulit putih, tujuannya untuk menjaga kemurnian ras gitu. Nah, sehingga timbul gejala-gejala ras diskriminasi. Orang-orang Belanda dari kaum Kristen Calvinis yang pertama datang ke Afrika Selatan telah memandang penduduk pribumi kulit hitam dengan pandangan yang rendah. Penduduk pribumi dianggap sebagai bangsa yang biadab, primitif, dan dianggap sebagai keturunan putra Ham, anak kedua Nabi Nuh yang dikutuk oleh Tuhan untuk jadi budak. Pandangan itu yang menyebabkan terjadinya perbudakan atas bangsa kulit hitam oleh penduduk kulit putih. Selanjutnya, seperti apa perjuangan rakyat Afrika melawan apartheid? Nah, ras kulit hitam memberikan perlawanan dengan membentuk organisasi modern, yakni African National Congress atau ANC. Jadi ANC adalah partai politik yang dibentuk untuk mengalahkan dominasi politik kulit putih pada tahun 1952 dipimpin oleh Nelson Mandela. Selanjutnya, tahun 1955 ANC membentuk koalisi gabungan kulit berwarna kulit kuning dengan tujuan menggandeng oposisi lain supaya lebih kuat. Koalisi tersebut berhasil mencanangkan Freedom Charter yang kemudian menjadi program perjuangan ANC berikutnya.
Nah, pada bulan Desember 1962, Nelson Mandela dijatuhi hukuman 5 tahun penjara karena tindakan revolusioner yang melawan pemerintahan dengan tujuan melakukan sabotase bersekongkol untuk menumbangkan pemerintah dan membantu unsur asing menyerang Afrika Selatan. Di tahun 1970, dunia internasional berhasil melakukan pemerintahan baru di bawah pimpinan Perdana Menteri Peter William Botha yang akhirnya melakukan beberapa reformasi dalam politik dan undang-undang. Sayangnya Botha tidak menghapuskan secara keseluruhan undang-undang apartheid sehingga keadaan semakin kacau. Keadaan inilah yang diwariskan kepada presiden berikutnya, yaitu Ferdinand William de Klerk yang dipilih pada tahun 1989. Nah, setahun setelah pengangkatan de Klerk sebagai presiden, pada bulan Februari 1990, de Klerk mengumumkan di depan parlemen bahwa pemerintahannya akan mencabut larangan bagi ANC, Partai Komunis Afrika Selatan, dan Pan African Congress, menyusul di akhirnya politik apartheid. Jadi pada masa pemerintahan de Klerk ini, larangan-larangan terhadap organisasi-organisasi seperti ANC, SACV, PACV ini dihapuskan sehingga partai-partai ini bebas melakukan kegiatan-kegiatan politik. Pada kesempatan itu de Klerk juga menuliskan bahwa Mandela akan segera dibebaskan. De Klerk segera membebaskan Nelson Mandela dan selanjutnya menghapus beberapa undang-undang tentang apartheid. Nah, apakah undang-undang itu? Apa saja undang-undang tersebut? Undang-undang yang dihapuskan oleh de Klerk di sidang parlemen pada 21 Februari 1991 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah AIDS, yaitu undang-undang yang melarang orang kulit hitam memiliki tanah di luar wilayah tempat tinggal yang ditentukan. Selanjutnya yang kedua adalah grup area AIDS, yaitu undang-undang yang mengatur pemisahan tempat tinggal orang-orang kulit putih dan kulit hitam. Yang ketiga, Population Resistant AIDS, yaitu undang-undang yang mewajibkan semua orang kulit hitam untuk mendaftarkan diri menurut kelompok dan sukunya masing-masing. Nah, undang-undang ini yang dihapuskan sehingga rakyat Afrika nanti terbebas dari politik apartheid. Nah, yang terakhir pada tanggal 11 Februari 1990 dari penjara Victor Verster, Mandela dibebaskan. Pembebasan itu sangat menarik perhatian dunia dan disambut oleh ratusan wartawan baik dari dalam maupun luar negeri. Pada tahun 1994 diadakan pemilu anti-rasial pertama dan hasilnya Nelson Mandela serta ANC keluar sebagai pemenang. Kemudian pada tanggal 10 Mei 1994, Nelson Mandela ditetapkan sebagai Presiden kulit hitam pertama Afrika. Atas usahanya Nelson Mandela dianugerahi Nobel Perdamaian tahun 1994. Nah, kemenangan Mandela merupakan puncak dari perjuangan rakyat Afrika Selatan dan pembebasan kaum kulit hitam Afrika Selatan dari penindasan kaum kulit putih. Kemenangannya dalam pemilihan demokratis dan multirasial pertama kali sepanjang 340 tahun sejarah Afrika Selatan, dan pada bulan Mei 1994 membawa perubahan besar bagi negeri tersebut. Demikianlah tentang politik apartheid di Afrika Selatan. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa sampaikan di kolom komentar atau melalui WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar sejarah. Salam jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Terima kasih.